Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah yang kemudian menjadi satu peristiwa yang luar biasa ketika seorang pengacara seperti ini, Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Inilah yang kemudian menarik. Kenapa Pak Yusril ini baru sekarang yang berkomentar seperti itu setelah ada pencabutan dari kuasa hukum dari Egy Sujana terkait dengan dugaan palsu ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga oleh Pak Bambang Trimulyono. Dan ini sangat ramai sekali juga lagi hari ini begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini terlebih dahulu. Ini dari Kompas, pakar hukum tata negara Yusril Ihzam Mahendra sebut seharusnya Presiden Jokowi tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Ada benarnya juga, biar punya yang pabrik fitnah mudah-mudahan waras. Pro bono, Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Ini sangat menarik sekali kalau kita telusuri bersama ya apa yang di komentar-komentar netizen hari ini begitu kan. Walaupun kemarin sudah ada peristiwa teman-temannya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah beramai-ramai, tetapi Pak Jokowi sampai hari ini belum menunjukkan ijazah yang asli begitu kan. Inilah yang menjadi spekulasi. Dan ini untuk masalah ijazah palsu sebenarnya nggak usah ditanggapi kegilaan mereka. Toh kita tahu yang sebenarnya seperti apa, ngapain ditanggapin. Terkadang nggak semua masalah ditanggapin. Terkadang kita juga bersikap masa bodoh untuk menjaga kewarasan orang lain pun bisa menilai kok. Ngapain sih bikin repot? Bapak ini biasa banget kalau dekat tahun politik mulai muncul persis candawan di musim hujan. Yang saya baca ini pro dan kontra di Twitter ya. Urusannya sudah banyak, jadi nggak ngurusi masalah kecil. Pak Prof. Bukan malah orang ditangkap, kalau bener kenapa ngawur? Si sering lagi pusing kayaknya. Kalau asli, kalau betul palsu. Kalau palsu pasti lawan politiknya dari pilkada, pilgub sampai pilpres pasti udah gugat dari awal. Sangat berharap Pak. Contoh pemimpin yang sama sekali tidak menghargai rakyatnya. Contoh pemimpin yang tidak ambil pusing mikirin hal recehan yang dipikir orang-orang bodoh. Dan bahkan biar clear daripada buram gak jelas. Buang-buang waktu buat apa menanggapi orang-orang gak waras. Banyak urusan negara yang lebih penting. Repot kalau negara harus urus orang gila satu persatu. Mulai nebeng ketenan menjelang Pilpres 2024. Inilah komentar-komentar netizen. Bagi saya pribadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Yusril ini sebenarnya dari awal itu kan beramai-ramai sekali teman-temannya Pak Jokowi menunjukkan ijazah, memberikan klarifikasi. Tapi satu yang perlu diingat bahwa Pak Bambang Trimulyono menulis buku Jokowi Undercover itu sudah meneliti, sudah memberikan informan kepada siapa yang harus kita teliti. Seharusnya begitu kalau mengarang sebuah buku begitu kan. Dan bahkan hari ini belum terbantahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi yang asli begitu. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, mungkin itu sudah terbantahkan. Saya sering melakukan dan mengingat-ingat bahwa peristiwa inilah harus Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli sebagai bentuk perlawanan dalam bentuk akademisi dalam dunia buku seperti itu, biar tidak dijadikan rujukan bagi orang-orang yang membaca apalagi yang membenci Pak Jokowi, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita lihat di beritanya seperti ini. Ini beritanya, Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Dikutip dari kompas.com, ini pakar hukum tata negara, bentar saya perjelas dulu. Ini dikutip dari kompas.com. Pakar hukum tata negara Yusril Ihzam Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan dipersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Alangkah baiknya juga jika Presiden Jokowi mengatakan kepada publik misalnya, saya tahu ada yang menggugat saya ke pengadilan dan menuduh ijazah saya palsu. Saya telah menunjuk pengacara untuk mewakili saya di pengadilan, kata Yusril dalam keterangan tertulis. Sebagai presiden, walaupun gugatan ini ditujukan kepada saya pribadi, saya mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan ini berdasarkan hukum dan keadilan untuk
akhirnya nanti memutuskan apakah ijazah saya asli atau tidak. Mari kita tunggu putusan pengadilan, ujarnya lagi. Yusril juga, menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang-orang akan menghormati dan menganggap sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu, Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi Bambang Trimulyono atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab penahanan itu lantas dijadikan sebagai alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di tahanan. Kalau menurut saya pribadi ya sebaiknya ya kenapa Pak Bambang akses ke Pak Bambang Trimulyono ini sangat sulit. Inilah yang kemudian jadikan alasan begitu kan. Artinya kalau memang benar-benar tidak ingin menjadi spekulasi di masyarakat, biar tidak sejarah membuktikan hal yang aneh-aneh, seharusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu begitu kan, sebentuk pembantahan terhadap buku-buku itu begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali kalau Pak Jokowi tidak memberikan ijazah yang asli begitu atau menunjukkan ijazah yang asli. Tetapi ini pejabat negara ya, pemimpin negara ini. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan. Semestinya polisi tidak usah menahan BTM atau Bambang ketika dia sedang mengajukan gugatan ijazah palsu Jokowi ke pengadilan. Biarkan persidangan berlangsung dan kita akan putuskan pengadilan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Yusril mengatakan hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai dan bermartabat. Bahkan kita tidak perlu berkelahi di jalanan atau saling serang-serangan di media sosial tanpa kesudahan. Bawa persoalan itu ke pengadilan dan biarkan hakim memberikan keputusan yang adil. Sebelumnya penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatan tersebut. Mulai kuasa hukum dan yakni Hosainuddin Bambang mencabut gugatan itu pada hari Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Hussein merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyikapi pembuktian di persidangan. Langkah hukum yang kami tempuh ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan klien kami. Kalau perkara tidak dicabut, perkara akan kalah di persidangan, maka klien kami akan kehilangan hak hukum, ujar Hosainuddin. Kalau kami paksakan masuk ke materi pokoknya, bukti-buktinya terhalang karena klien kami ditahan dan saksi-saksi kita tidak bisa dihadirkan. Karena yang punya akses ini adalah klien kami. Tentu akan merugikan kepentingan hukum klien kami, katanya. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Hosainuddin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Itulah yang disayangkan oleh Yusril begitu kan. Ya benar, saya dari dulu sudah pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Kalau memang Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli itu sudah selesai sebenarnya, tidak perlu ke pengadilan biar buku itu terbantahkan begitu kan. Jadi persoalan-persoalan seperti ini saya rasa clear begitu kan. Tetapi sampai hari ini menjadi spekulasi di masyarakat. Artinya belum sampai 2 kali ya Pak Bambang Trimulyono melakukan penggugatan terhadap ke pengadilan, tetapi Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli begitu kan. Wajar rakyat menggugat pemimpin atau pemimpin negara, bukan pemimpin negara yang menggugat rakyat. Kira-kira seperti itu analisa kami. Tetapi mumpung hari ini sebenarnya Pak Jokowi tunjukkan aja ijazah yang asli biar tidak menjadi spekulasi, biar buku-buku itu lemah begitu kan untuk dibaca begitu, dalam artian tidak ada ilmiah sama sekali untuk membuktikan bahwa apa yang diteliti oleh Pak Bambang Trimulyono. Karena pada hakikatnya buku itu menandakan bahwa sosok atau figur seorang pemimpin di sanalah ada semua begitu kan catatannya begitu kan. Biar kalau orang membaca itu ya sekilas bahwa apa yang dituduhkan Pak Bambang Trimulyono ya bisa jadi bisa percaya atau tidak orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi, orang yang tidak suka kepada siapapun begitu kan kalau menunjukkan hal itu. Tapi perlu digarisbawahi inilah politik begitu kan. Itulah politik begitu kan. Jadi artinya ya seharusnya Pak Bambang Pak Trimulyono itu sudah menunjukkan yang diteliti apa dalam buku itu begitu kan, dan Pak Jokowi seharusnya menunjukkan ijazah yang asli. Kalau menurut saya seperti itu, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat dan pada akhirnya
sekarang walaupun diambil gugatannya dicabut, tetapi masih menjadi spekulasi begitu kan, dan sampai kapanpun ini menjadi spekulasi begitu kan. Jadi alasan saya seperti itu. Dan mungkin saya rasa 75% publik ada yang percaya dan ada yang tidak begitu terhadap ijazah Pak Jokowi ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.